Saur keterangan diuningakeun dina kitab I'anatul Talibin, kauntungan kerjalma anu kersa ngahadiran acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina juz 3. Didawuhkeun dina kitab I'anatul Talibin juz 3. Di antawisna nu hartosna telah berkata Al-Arif Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Jadi kita ini harus tahu bahwa ucapan para ulama, para aulia Allah beda dengan ucapan kita. Kalau kita ucapannya didasari dengan hawa nafsu, didasari dengan ria, didasari dengan kotor hati, ingin terpuji, ingin disanjung. Kalau para aulia bersih hatinya. Artinya ucapan-ucapan mereka ini ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sama ucapan mereka para wali Allah dengan ucapan-ucapan kita. Kalau kita ucapannya dibisiki oleh setan, dibisiki oleh hawa nafsu. Kalau ucapan para aulia Allah semata-mata ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang berkata seorang waliullah ya. Bahkan Sultanul Arifin ya. Sultan itu raja, pimpinan orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada zamannya. Dijelaskan Al-Imam Jalaluddin Suyuti telah berkata di dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhis Syama'il, katanya tidak sekali-kali suatu rumah atau masjid atau tempat yang lain yang dibacakan di dalamnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biar ngerti kita ini, biar tahu nilainya duduk pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kuat nonton TV 2 jam. Terus deh nonton sinetron 2 jam kuat? Menang naon? Menang kotor hate. Gitu ya jelas. Hate jadi tambah kok kotor. Ai urang keur kotoran hate kuat diuk. Hah? Geus istiqomah deui. Sabaraha tahun tah kotoran hate teh. Ya, leres teu? Sok paksakeun ku urang ayeuna nya. Ya, yang tidak ada halangan usahakan hadiri di mana saja majlis maulid, hadiri di mana saja. Ya, kapan saja, di mana saja. Ini untuk pembersihan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Atau si ibu mulai sinetron istiqomah geus sabaraha puluh tahun dah. Ngotoran hate we unggal poe teh. Nya burang sinetron, puting sinetron, isuk-isuk sore ya. Ngotoran hate, moekan hate, jadi poho hate ka Gusti Allah ya. Nah, ini ada kita menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembacaan maulid, baik itu Maulid Simtud Durar, Maulid Berjanji, Maulid Daibai, Maulid Azab atau Burda, apa saja maulid apa saja. Ya. Al-Imam Suyuti ini perkataan ulama besar. Beliau bertanggung jawab atas perkataan ini. Bukan omong kosong, bukan omong kosong, bertanggung jawab beliau itu mengucapkan ucapan ini, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarangan ini ucapan yang keluar dari mulutnya orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa hatinya penuh dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beda dengan ucapan kita. Ai urang mah ucapan nu kaluar tina hate nu teu eling ka pangeran. Ari ieu ucapan nu kaluarna ti jalma nu eling ka pangeran, ya beda atuh. Pasti beda ya. Jadi tinggal kita percaya saja kepada para ulama. Naon rugina percaya ka ulama? Untung lain rugi. Asal ulama nunyan seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ulama akhirat. Beliau itu mimpi dengan Rasul tidak terhitung. Beliau itu yaqodatan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sampai puluhan kali bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang untuk mencapai bertemu dengan Nabi secara terang-terangan ini harus melewati derajat kewalian, ribuan derajat kewalian. Nah, beliau sampai ke situ. Karena jadi kita jangan ragu-ragu atas ucapan para ulama-ulama yang betul-betul ulama. Jangan sampai terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang sekarang. Ya, nu siganu nyaan, siganu pintar, siganu benar, nyalah-nyalahkan ulama baheula tong didenge, tong kitu mah. Tong didenge nu kitu mah. Tah dengekeun mah para ulama nu aragung, ya. Ucapan-ucapan para ulama seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Keilmuan beliau diakui oleh semua para ulama. Ketakwaannya diakui. Kebersihan hatinya diakui semuanya. Ilmunya, amalnya, ibadahnya, waroknya, khaufnya, semua ada di para ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan ya segelintir orang-orang yang memojokkan, yang tidak tidak mempercayai terhadap ucapan para ulama-ulama Allah. Tong didenge nu kitu mah. Asupkeun kana eta. Kana urang runtah nu kitu mah omongan kitu mah. Tong dangukeun rek disebutkeun aku mah maneh eta mah. Kuring mah geus jelas ieu keteranganna. Hartos sadayana. Jadi sing jadi keyakinan ke urang, menjadi keyakinan untuk kita terus kita pegang ini ucapan para ulama Allah. Beliau berkata, tidak sekali-kali suatu rumah atau masjid atau tempat yang lain yang dibacakan di dalamnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan melingkari para malaikat pada tempat itu. Tuh, dipinuhan eta tempatnya ku para malaikat. Malaikat itu senang ketika ada tempat yang di tempat tersebut dibacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para malaikat gembira ketika orang-orang manusia membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di rumah-rumah kita baca tuh Maulid. Ya baca, rek hati pokoknya baca lah gitunya. Itu wayah kumaha we, ya. Baca itu Maulid. Kemudian yang pertama melingkari para malaikat pada tempat tersebut. Dan Allah Ta'ala meratainya kepada mereka itu dengan rahmat. Allah meratai seluruh yang hadir tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Hujan rahmat di eta tempat. Nalika eta tempat dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di eta tempat hujan rahmat di Allah Subhanahu wa taala. Diguyur ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi obat. Pembacaan Maulid ini menjadi obat. Yang hatinya kotor insyaallah menjadi bersih, yang hatinya kaku menjadi lembut, yang hatinya gelap menjadi terang, yang hatinya sakit menjadi sembuh, yang hatinya kotor menjadi berkah apa? Pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita yakin saja, tinggal kita meyakini atas ucapan tersebut, karena ucapan ini keluarnya dari mulut orang yang selalu ingat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, selalu mencintai Allah, yang penuh hatinya kepada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat-malaikat yang mengelilingi itu dengan nur ialah malaikat Jibril. Tuh cenah, malaikat Jibril ya menghadiri, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Kurbayail, malaikat Ainail, malaikat As-Safun, malaikat Al-Karubiyun. Geus urang mah teu kudu ngadu dalil, geus jelas dauhan ulama kitu. Percaya teu maneh? Mun percaya henteu kumaha ya. Jelas kan dauhan ulama na yang ulama asli, lain ulama palsu, lain ulama KW, ulama akhirat anu benar-benar hatena ikhlas karena Allah dina sagala ibadahna, dina ngawurukna, dina ngarangna, sagalana lillahi ta'ala. Anu hatena geus bentak, matanya sudah melihat mata batinnya. Itu orang sih percaya we Indonesia na. Ya, ikan lolong percaya, cek nu lolong rek ka dieu ngilu kuring, cek nu lolong. Kalau kang ngilu kana lolong. Kade, gede-gede lolong rek ka mana? Tiga berus dah. Tungtuna tiga berus cilaka kana lolong ieu nu beunta ye. Ulama akhirat teh ulama-ulama nu barareunta hatena, anu bersih hatena tina cinta kana dunia. Sedangkan anu nyalah-nyalahkeun ulama baheula eta jalan ulama-ulama anu hatena hubbu dunia hukul lolobana mah. Resep kana dunia, cinta pangkat, cinta pangaruh, cinta kana duit, cinta baru rupa. Banyak kita hati hungkul numpuk dina hatena.
Jadi orang sing pageh ya kana dauhan para ulama karena sadayana. Nah, kemudian maka sesungguhnya mereka itu bersolawat memohon ampun bagi orang yang menjadi sebab kepada dibacanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat-malaikat yang tadi, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Kurbayail, malaikat Ainail, malaikat As-Safun, malaikat Al-Karubin, semuanya memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menjadi sebab diadakannya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata saudara, kemudian juga Imam Suyuti berkata, tidak sekali-kali orang muslim yang dibaca pada rumahnya, ya, pada rumahnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah Ta'ala telah mengangkat dan menjauhkan mereka dari paila sandang pangan, moal sangsara, moal malarat, sehingga tahu maca maulidna, ya, wengi baca maulid, siang maca maulid, gerak ajarannya asal niatna sing saya sing yakin karena dauhan para ulama akhirat. Yang pertama akan diangkat, dijauhkan dari paila, sandang pangan, wabah, penyakit, penyakit diangkat oleh Allah, ya, kebanjiran dan kerusakan, balahi dan bala bencana. Yang diangkat seluruh bala bencana dan kerusakan dari tempat tersebut, dan diangkat kemarahan, hasud, penglihatan jahat, maling dari itu rumah. Jadi nu boga penyakit hati insyaallah ku berkah maulid ieu teh janten landong kana panyawat hati urang sadayana nya. Nu boga penyakit hasud baca maulid sok hatamkeun unggal poe geura leungit penyakit hasudna. Nu boga penyakit naon penyakit hati rek penyakit dohir rek penyakit batin, ketika dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebab diangkatnya penyakit tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mati orang itu, maka Allah Ta'ala meringankan padanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Tuh cenah kitu di antara fadilah pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, ketika dia mati nanti, ketika datang malaikat munkar nakir, akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Lain babari ngajawab malaikat munkar, lain babari teu sakabeh jelema bisa ngajawab. Nah, untuk orang yang mau membaca maulid Nabi besar Muhammad SAW di alam kuburnya, dia diberikan oleh Allah pertolongan untuk bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Dan orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di antara orang yang selamat. Tanda orang selamat nanti di alam kubur, ketika dia ditanya oleh munkar nakir, dia mampu untuk menjawabnya. Carlos. Kemudian, dan berada orang itu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Pokoknya derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada keistimewaan pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kepada jamaah sekalian yang tidak ada halangan, yang ada waktu, usahakan hadirnya. Piraku eleh wae ku jamaah Persibnya. Jamaah Persib mah ngadaguan bari papanasan hujanan eta jamaah Persib. Piking Persib terus tuh anginan tapi kalumpang kita lumpang ngahaja lumpang hoyong ngahadiran majlis lain majlisnya majlis Persib. Biraku urang eleh kumaranehna ngaku cinta Nabi, waduh cinta Nabi tidak cicing acan dina muludan beratnya indit ka pengajian kana muludan, waduh cinta ka nabina. Sok buktikeun cinta urang ka nabina nya, jelas kauntunganana, jelas faidahna, jelas kamanfaatanana. Amin ya rabbal. Jadi insyaallah tiap beres pengajian dilanjut kepada pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dibacakan maulid, dibacakan sholawat, dan ini keutamaan sholawat sangat besar manfaatnya. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada waktu, silahkan ikut pembacaan maulid. Yang tidak ada waktu tidak apa-apa. Andai kata saya ada keperluan, silahkan, tidak apa-apa. Cuman kalau ada waktu, usahakan, karena kita butuh syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sadayana santri-santri ya, kalian habis mengaji jangan keluar, nanti keluarnya sudah beres baca maulid. Insyaallah yang kita baca maulid Simtud Duror sampai hatam insyaallah.